Stasiun Bagaimana Stasiun Detik. Informasi itu beberapa pengguna juga mudah lain sebagai upaya untuk melawan baik penularan virus COVID-19 dan penyebaran bersama. Kali ini kepada para pengguna juga mudah lain juga tidak berbicara. Kereta perempuan ini bisa lihat kabin masinis. Sayang cuma bisa di perempuan doang yang sini. Sekarang kita menuju peron 1 nunggu kereta Sukabumi, tapi keluar dulu dari stasiun, kita tap out dulu, terus tap in lagi, baru tap out, terus kita boarding pakai tiket ke Pangrango. Nanti keretanya di jalur 1 sini. Belum datang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hari Motovlog. Sekarang gue lagi ada di stasiun Bogor. Pintu apa nih? Pintu utara apa pintu? Pokoknya pintu Jalan Kapten Muslihat. Nah, sekarang tadi gue keluar untuk tap out dari komuter lain yang dari arah Manggarai. Jadi gue tadi berangkat dari stasiun Kranji itu jam 5 lewat. Nah, sampai di Bogor ini berganti kereta di Manggarai itu sampai Bogor ini jam 7. Setelah tap out, gue langsung mau boarding untuk kereta menuju ke Sukabumi atau ke Pangrango, langsung dari stasiun Bogor. Tapi belum waktunya boarding nih, masih jam 7:15. Sedangkan keretanya jam 8:20. Alhamdulillah KRL semua on time, jadi masih ngejar waktu untuk kereta pagi yang berangkatan dari stasiun Bogor. Tadi gue nggak sempet opening di Kranji karena buru-buru, dan komuter yang dari Manggarai itu penuh, jadi baru bisa sekarang. Oke, kita lanjut naik ke Pangrango dari stasiun Bogor. Nah, ini kondisi stasiun Bogor jam 7:15.
Nah, di sini tuh dulu Taman Topi, sekarang jadi alun-alun Kota Bogor. Tempat orang olahraga di sebelah sana tuh. Dan sana ini udah mulai rame lagi. Nah, kita nunggu waktu untuk boarding KA Pangrango, pemberangkatan pagi jam 8.20. Jadi KA Pangrango ini ada 3 pemberangkatan. Pemberangkatan pertama itu dari Sukabumi sekitar jam 5 subuh. Nanti pemberangkatan pertama dari Bogor itu sekitar jam 8.20. Dan dilanjutkan pemberangkatan lagi dari Sukabumi itu jam 11, setengah 11. Nah, pemberangkatan dari sini nanti jam 2:30 kalau nggak salah. Ya, kita lihat dulu bisa boarding apa belum. Nah, itu mesin pencetak tiket untuk KA Pangrango. Cuman kayaknya gue langsung scan dari handphone aja. Cetak biasanya juga nggak pernah dicetak, nggak pernah di print sih, jadi langsung scan barcode aja dari handphone. Nah, ini tempat boardingnya, yuk. Udah dibuka boardingnya untuk pemberangkatan kereta api Pangrango jam 8.20. Nah, ini kita udah selesai boarding, check in. Kita udah boarding masuk ke peron 1 dari pemberangkatan kereta api Pangrango. Dan okupasi KA Pangrango untuk weekend ini cukup baik ya. Soalnya gue juga dapat tiket itu kejar-kejaran sama waktu. Jadi gue kemarin beli tiket melalui KAI Akses itu hari Rabu dan ternyata full. Jadi gue beberapa kali ngecek, akhirnya ada cancelan dari penumpang yang cancel lah. Ini penumpang yang cancel. Dan langsung buru-buru gue booking. Dan gue dapetnya ekonomi, kelas ekonomi, di ekonomi 1 nanti seat 12A kalau nggak salah. Nah, ini kereta buat ke Jakarta, kayak komuter lain tujuan Jakarta. Oke. Nah, sekarang kita ke ujung dulu, kita mau nyari, gue mau nyari toilet ini dari tadi. Soalnya kalau di komuter lain itu nggak ada toiletnya. Nah, sekarang gue mau ke ujung stasiun buat berkunjung ke salah satu fasilitas yang ada di stasiun Bogor, yaitu sanitari atau toilet. Toilet ada di ujung. Ya. Nah, ini toiletnya bersih juga. Nah, ini kalau kalian dari Sukabumi naik KA Pangrango ke stasiun Bogor, terus mau melanjutkan naik komuter lain, keluar dulu di pintu keluar sini, nanti masuk lagi di pintu masuk yang tadi, tempat boarding KA Pangrango. Sebentar lagi Kang Pangrangonya mau datang nih kayaknya. Enggak juga sih, masih lama. Ini baru 7:30, sedangkan schedule Pangrango dari Bogor ini jam 8:30, 1 jam lagi. Kita tunggu dulu aja, nikmatin. Bapak masinis komuter lain. Wih, KA Pangrango jalur 2. Nanti kita pindah ke sana. Pintu lintasan Jalan Kapten Bislihat udah ketutup, pertanda KA Pangrango mau langsir ke stasiun Bogor. Ini stasiun Bogor, berarti KA Pangrangonya udah datang, dan yang dari stasiun Bogor bersiap untuk boarding sebentar lagi. KA Pangrangonya datang dari sana, pindah ke Pala, nanti baru ke Bogor Paledang. Nah, biasanya itu naik KA Pangrango itu dari stasiun Bogor Paledang, tapi beberapa masukan dari customer KA Pangrango yang keberatan berjalan menuju ke stasiun Paledang, bagi yang orang tua atau yang bawa anak atau bawa barang banyak, akhirnya KA Pangrango bisa naik dari stasiun Bogor Kota. Oke, sebentar lagi keretanya masuk.
penampakan di sana itu Gunung Pangrango sama Gunung Gede. Ke Pangrango ini biasanya ditarik oleh lokomotif CC206. Ciri khas klakson dari CC206. Tuh, keretanya mulai masuk. CC206 1392 Depo Induk Yogyakarta. Ini K3, ekonominya ternyata di depan, di belakang nanti yang menuju ke Sukabumi. Ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1. Jadi ada 4 rangkaian ekonomi, kereta pembangkit sekaligus restorasi atau kereta makan. Ini eksekutif 2 dan eksekutif 1. Jadi rangkaian eksekutifnya ada 2, ekonominya itu kalau nggak salah ada 5 atau 4 ya. Nah, nanti ini turun penumpang, terus kepalanya nanti dilepas dipindah ke bagian sini. Nah, kita tunggu aja dulu, nggak usah buru-buru, belum bisa boarding juga ke kereta. Ini sebagian besar adalah penumpang dari KA Pangrango atau juga yang yang mau main ke Bogor dari komuter lain, turun dari komuter lain. Proses lansir Pangrango. Proses penyambungan lokomotif CC206 ke rangkaian Pangrango. CC206 1392 Depo Induk Yogyakarta. Rangkaian udah tersambung, siap untuk diberangkatkan. Waktunya naik ke atas kereta. Ekonomi 1 kursi 8A. Kirain ekonomi 1 tuh paling belakang, artinya ekonomi 4 yang paling belakang. Ekonomi 1 ini posisinya ada di belakang gerbong pembangkit dan restorasi. Jadi ya, masuknya dari sana. Dan ini memakai rangkaian K3 Premium 2016. Mudah-mudahan dapat maju. Nah, mundur, salah pilih nomor. Oh, enggak. Seperti biasa, fasilitas di dalam kereta itu ada colokan, cup holder, ada sarung jok, plastik buat gumo. Dan nomor 8 ini dapatnya maju ke arah kereta. Nah, jadi posisinya ini pas banget.
Model hordengnya tarik. Gerbong ini juga dilengkapi fasilitas CCTV, diawasin oleh CCTV itu di bagian depan sama di bagian belakang demi keamanan penumpang, tapi tetap barang pribadi kudu diawasin masing-masing. Ada fasilitas TV juga di tengah-tengah, men kagak nyala. Ini gerbongnya masih kinyis-kinyis. Biasanya sih peredam rodanya itu bagus banget, jadi nggak terlalu berisik. Dan kita coba aja, kita dengar. Wah, banyak ibu-ibu pengajian yang mau jalan-jalan nih ke Sukabumi. Tukar-tukar kursi nggak bisa dong, udah ada nomor ya. Jam 9.20 KA Pangrango diberangkatin dari stasiun Bogor Kota dan jemput penumpang di stasiun Bogor Paledang. Jadi stasiun Bogor Kota ke Bogor Paledang sebenarnya jaraknya itu sekitar kurang lebih 300 meteran. Nah dulu itu ke Pangrango naiknya dari stasiun Bogor Paledang, jadi harus jalan dulu sekitar 300 meter seperti kayak tadi yang gue ceritain. Nah berhubung banyak penumpang yang komplain karena harus berjalan, habis turun komuter lain harus berjalan ke stasiun Paledang, agak lumayan PR banget ya. Kalau bawa anak sama bawa barang, jadinya Pangrango melayani naik penumpang dan turun penumpang di stasiun Bogor Kota. Good job KTKI ngedengerin keluhan customer. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta Pangrango. Ini kita udah sampai di stasiun Bogor Paledang. 20 Dulu pemberangkatan Pangrango nih dari sini nih. menuju stasiun Sukabumi pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Pemberhentian stasiun Bogor Paledang, Batu Tulis, Ciawas, Masem, Cigombong, Cijuruk, Parung Kuda, di Badang, Sana situ ekonomi. Karangtengah, Pondok, Padahal nih gerbongnya Cisaran, karena ekonomi mengakhiri satu. perjalanan Sukabumi. Jadi rangkaian ekonomi kalau dari stasiun Bogor, dari Bogor ke Sukabumi itu ada di belakang. Eksekutif ada di depan. Nah sebaliknya kalau dari Sukabumi ke Bogor, rangkaian ekonomi ada di depan, eksekutif ada di belakang. Cairan atau bahan lain yang mudah Pelut terbakar. panjangnya udah dibunyiin, Terdapat beberapa fasilitas yang dapat tinggal tunggu semboyan 35 terus kereta ini. berangkat. Kereta ini dilengkapi dengan bagasi yang berada di atas kursi Anda. Kami mohon untuk berhati-hati saat menyimpan barang di bagasi dan Nggak kedengeran, menempatkan cuy, barang klaksonnya. Anda pada posisi yang Kejauhan. aman. Setiap kursi tersedia stok kontak yang dapat digunakan untuk mengisi daya seperti Pas smartphone, jam 9.30 berangkat dari stasiun Paledang. Toilet berada di bagian depan atau belakang kereta. Kotak P3K berada di kereta makan. Jika membutuhkan obat pertolongan pertama, silakan hubungi petugas kami. Jika kereta Anda mengalami keadaan darurat, jangan panik. Segera laporkan keadaan dengan menghubungi nomor kondektur yang tertera di bagian depan atau belakang
darurat yang mengharuskan Anda untuk evakuasi, tinggalkan barang bawaan dan cari jalan keluar atau pintu terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang menyala di lantai kabin pelanggan. Utamakan keselamatan pelanggan disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu pemecah kaca yang telah tersedia di sisi kiri dan kanan kabin pelanggan untuk memecahkan kaca. 0811 Nampakan Gunung Salak 2121900. kemarin Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango kelihatan jelas dari Jakarta karena situasi langit yang cerah, tapi imbasnya udaranya dingin jadi banyak yang sakit. Berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna di stasiun Batu Tulis. Terima kasih atas perjalanan dan telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Batu Tulis. Masuk stasiun Batu Tulis jam pemandangannya Gunung Salak. Dari Bogor Paledang ke Batu Tulis cuma 5 menit. Selamat pagi pelanggan kereta api Pangrango yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Pangrango akan segera tiba dan berhenti di stasiun Batu Tulis. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Batu Tulis, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Persiapan stasiun Batu Tulis, stasiun Batu Tulis. Berhenti 3 menit di stasiun Batu Tulis menaikkan penumpang yang cuman sedikit sih. Tadi katanya udah full di stasiun Paledang. Kita berangkat lagi menuju stasiun Maseng. Stasiun Maseng. Maseng apa Maseng? Kalau Portugisnya bilangnya Maseng. Ini nggak dapat peron, jadi peronnya ada di belakang. Peronnya itu di ekonomi 3. Cuma dapat 1 rangkaian doang, 2 rangkaian nih. Masuk stasiun Maseng jam 8.55. Cuman berhenti 2 menit, 3 menit. Nah, Pangrango diberangkatkan kembali. Stasiun Maseng. Maseng. Ya itu dah pokoknya. Nampak di kejauhan tol Bocimi, Bogor Cianjur Sukabumi, yang progresnya baru sampai Cigombong. Entah kapan kelanjutannya.
hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Pangrango akan segera berhenti dan tiba di stasiun Cigombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cigombong, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan bagi Anda yang berada di ekonomi 3 dan ekonomi 4 yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cigombong, kami persilakan untuk segera bergeser ke depan, tepatnya ke ekonomi 2 untuk mempermudah Anda turun di stasiun Cigombong. Persiapan stasiun Cigombong, stasiun Cigombong. Stasiun Cigombong udah bagus, udah ada peronnya tinggi, mantap. Jam 9:10 kurang lebih berhenti stasiun Cigombong, kurang lebih 2 menit langsung berangkat lagi. Jadi jarak stasiunnya itu dekat-dekat ya, 10 menit berhenti, 10 menit berhenti. Dan udah gitu kalau kereta Pangrango ini memang kecepatannya nggak bisa kenceng, soalnya kontur jalurnya ini petak Bogor Sukabumi itu menanjak, banyak tanjakan, banyak belokan curam dan banyak jurang. Terus juga tanahnya masih banyak tanah yang labil, jadi demi keselamatan ya kecepatan kereta itu dibatasi. Jangan ngebut-ngebut, nikmati pemandangan aja pokoknya. Soalnya kalau jalur Bogor Sukabumi paling enak tuh nikmatin pemandangannya, kecuali kalau udah nanti stasiun Karangtengah sampai di saat udah hutan, nggak ada pemandangan. Ini buat yang mau jajan, ada kopi, nasi goreng, kopi biasanya, cuman ya harganya lumayan standar kereta. Soalnya depan gerbong ekonomi 1 ini gerbong restorasi dan pembangkit. Sebenarnya pengen ke sana cuman males banget jalannya. Ntar lah ya kalau udah nyampe Karangtengah. Jalan Raya Sukabumi, Kalian bangunan. Di situ di balik bangunan ini Jalan Raya Sukabumi. Nah, lancar Jalan Raya Sukabumi. Oh, tapi bohong, tuh macet di bawah, banyak truk. Tapi lancar sih segini, hitungannya lumayan. Mentor depan pasar Curug pas di Mandek. 9.20, 9.25, 24 stasiun Cicurug, berhenti 2 menit menaikkan penumpang. Masih ada yang naik dari stasiun Cicurug. Sekarang stasiunnya udah pada bagus, udah ada peronnya, udah gede, panjang-panjang. Ini sampai stasiun Cicurug tracknya udah double juga.
yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Parung Kuda, kami persilakan untuk segera bergeser ke belakang. Stasiun Parung Panjang. Parung Panjang. Parung Panjang mah di Tangerang. Lagi pada main. .40 stasiun Parung Kuda, bukan Parung Panjang atau Parung Kuda. Stasiunnya ada sebelah kiri. Stasiun Cibadak, ternyata banyak juga yang turun stasiun Cibadak. Nih orang-orang yang mau turun di stasiun Cibadak. Kita sekarang lagi berhenti di stasiun Cibadak nih, jam 9.50 alias jam 10 kurang 10. Tulisan Cibadaknya terbalik. Nggak disangka-sangka ternyata yang naik dari stasiun Cibadak juga banyak. Nih penumpang yang baru naik dari stasiun Cibadak menuju stasiun, ada 3 stasiun lagi ke depan tuh, Karangtengah, Cisaat sama Sukabumi. Ternyata okupansi untuk weekend ke Pangrang ini cukup tinggi. Seatnya full. Wah, ada yang turun dan ada yang naik. Mantap. 9.54 jalan lagi dari stasiun Cibadak. 380 mdpl. Tinggi juga. Kabel listriknya cuman kadang ngeganggu juga sih buat pemandangan. Dulu seneng ngeliatin kabel listrik turun naik. Ada Mojang Cibadak. Pastikan sesaat lagi kereta api Pangrango akan segera berhenti dan tiba di stasiun Karangtengah. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Karangtengah, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan bagi Anda yang berada di ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4 yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Karangtengah, kami persilakan untuk segera bergeser ke depan, tepatnya ke ekonomi 1 untuk mempermudah Anda turun di stasiun Karangtengah. Kami informasikan kembali bagi Anda yang berada di ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4,
yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Karangtengah, kami persilakan untuk segera bergeser ke depan, tepatnya ke ekonomi 1 untuk mempermudah Anda turun di stasiun Karangtengah. Pintu yang dibuka pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Persiapan stasiun Karangtengah, stasiun Karangtengah. Stasiun Karangtengah jam 10:02. Stasiun Cisaat. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cisaat, kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Iya. Dan bagi Anda yang berada di ekonomi 4 yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cisaat, kami persilakan untuk bergeser ke ekonomi 3 untuk mempermudah Anda turun di stasiun Cisaat. Pintu yang dibuka pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Persiapan stasiun Cisaat, stasiun Cisaat. Akhirnya kita sampai juga di stasiun Sukabumi tepat pukul 10:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini kita keluar kereta. Stasiun Sukabumi. Nah, buat teman-teman yang mau ngelanjutin perjalanan ke Cianjur atau ke Cipatat, bisa naik ke Siliwangi, keretanya udah di sebelah. Itu harga tiketnya cuma 5.000. Dan gue sekarang juga mau langsung nyambung ke Siliwangi, tadi mendadak beli buat ke Cipatat. Soalnya belum pernah juga nyobain ke Siliwangi, jadi kesempatan kali ini gue mau nyoba sekalian ke Cipatat PP. Ya, kita keluar dulu, nanti kita cek boarding lagi buat naik ke Siliwangi. Berangkatan jam 11.30. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Sukabumi, tapi gue mau nyambung lagi nih berdua ke Cipatat pakai kereta Siliwangi. Nah, kereta Siliwangi tadi kursinya berebutan ya kalau Siliwangi ya. Harga tiketnya cuma 5.000. 5.000, yang Cianjur 3.000. Cianjur 3.000. Ini tumben ke Siliwangi masih ada tiketnya. Oh, bener. Biasanya weekend gini dia habis. Karena murah ya. Ya kita jalan-jalan nanti sambil ngelihat spot-spot jalur Cianjur. Ada terowongan tertua di Indonesia. Terowongan kereta pertama di Indonesia itu di terowongan Lampegan. Terus ada Taspat Abadi nanti yang kecepatan keretanya cuma 5 km per jam, itu tikungannya tajam. Nah, nanti kita nyampe di stasiun Cipatat langsung balik lagi ke Sukabumi. Cuman check-in doang. Cuman jalan-jalan. Keretanya belum datang sih. Keretanya belum datang. Itu lagi langsir lokomotif buat ke Apangrango balik lagi ke Bogor. Jadi kalau kalian yang mau jalan-jalan dari Bogor, Sukabumi Cianjur atau Sukabumi Cipatat itu bisa. Nah, kalau mau nyambung sampai Bandung juga bisa, cuma kalau untuk ke Bandung dari stasiun Cipatat turun dulu naik angkot ke stasiun Padalarang, nanti naik lokalan ke Bandung Cibatu kalau nggak salah. Jadi dari Manggarai bisa ke Bogor, langsung Sukabumi, langsung Cipatat, langsung Bandung. Langsung Bandung. Ntar dari Bandung naik
Biayanya cuma berapa ya? Naik KRL 3.000, terus naik apa? 7.000, naik ke Pangrango itu 45.000 kalau yang ekonomi, kalau yang eksekutif 80.000. Terus naik lokalan Cipatat apa namanya Siliwangi cuman 5.000. Nanti KA lokal Cibatu itu juga cuma 5.000 apa 6.000 gitu kalau nggak salah. Jadi ke Bandung itu ya kurang lebih nggak nyampe 100.000 lah. Nggak nyampe. Tapi capek. Ya namanya juga jalan-jalan. Sama lah dari Cikampek ke Bandung. Nah nanti pulangnya baru naik Argo Parahyangan langsung ke Jatinegara 130.000. Oke. Ya kita sekarang nunggu ini dulu lah. Nunggu ke Siliwangi sambil jalan-jalan dulu muter-muter. Ya. Buat yang galau nunggu terus mau jajan-jajan, jadi nunggu ke Pangrango sama Siliwangi itu jedanya 1 jam. 1 jam ya? 1 jam ke Pangrango sampai jam setengah 11, Siliwangi berangkat 11.45, sejam lebih. 45? 11.45 kan? Oh iya. Jam 12 kurang. Nah ini di sini ada pasar nih, mau jajan-jajan, mau makan dulu bisa. Mau belanja juga boleh. Ya pokoknya jeda waktunya agak lumayan dari Pangrango ke Siliwanginya, sekitar 45 menit. Cukup lah buat makan mie ayam. Ini kondisi jalanan di luar stasiun, crowded coy. Ada yang madep sana, ada yang madep sini, ada yang begini, ada yang begono. Makin kesini, makin kesana. Nikmatin aja lah jalanannya. Giring. Mangga. Ya yang angkot ngetem. Soalnya ini pas banget jadwal kereta turun, jadinya rame. Nih sambil nunggu jajan ada es doger, ada batagor, somai, ada pentol, ada kupat tahu. Sono dikit banyak rumah makan juga, ada toko beras, soalnya pasar sih. Oke lah. Ini sekarang kita masuk lagi ke stasiun Sukabumi, ke peron 1 sambil menunggu kereta Siliwangi yang dari arah Cipatat Cianjur. Jadi karena berhubung masih siang, jadi gue langsungin nyambung pakai KA Siliwangi menuju ke Bandung, ke Cipatat. PP sih jadi nggak mampir, nanti nyampe Cipatat gue langsung balik lagi ke Sukabumi. Jadi nyampe Sukabumi nanti sore. Nah ini KA Pangrango untuk pemberangkatan jam 11 sekian lah, jam setengah 12. Jadi gue tadi naik kereta ini dari Bogor jam 8.30, nyampe di Sukabumi itu jam 10.30. Nah nanti gue nyambung ke Siliwangi menuju ke Cipatat Bandung itu jam 11.45. Jadi masih ada jeda sekitar 45 menit. Ini KA Pangrango lagi dipersiapkan, airnya lagi diisi, lokomotifnya dipindahin. Penumpangnya juga udah mulai boarding, tadi udah dibersihin. Oke. Nah nanti ini Pangrango berangkat sekitar jam setengah 12, nanti balik lagi dari Bogor ke sini sekitar jam setengah 3. Nyampe sini malam. Nah nanti standby di sini untuk keberangkatan pagi gitu. Oke, kita santai dulu sambil makan es doger yang udah dibeli tadi. Jadi sambil nunggu kereta Siliwangi tadi beli es doger dulu. KA Siliwangi, Sukabumi Cipatat. KA lokal. Kereta pembangkit. Ekonomi 6, ekonomi 5, ekonomi 4, ekonomi 3. Nanti yang kita naikin ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1. Jadi dia bawa 6 rangkaian ekonomi plus 1 kereta makan dan kereta pembangkit. Menggunakan K301. Wah, rangkaian lawas bekasan Pangrango kayaknya. Ini kita nyambung dari
Sukabumi ke Bandung. Nunggu penumpangnya pada turun dulu, nanti kita baru naik gantian. Kalau tabrakan di dalam sempit. Joyride. Kalau Siliwangi ini AC-nya masih pakai AC split, ya AC rumah. Soalnya ini rangkaiannya masih rangkaian ekonomi yang lama, yang kursi tegak. Kalau Pangrango udah menggunakan rangkaian ekonomi premium keluaran tahun 2016 tadi ya kalau nggak salah ya. Jadi rangkaian ekonominya udah yang bagus, nggak ada suaranya juga, nggak gujlak-gujlak, udah mantap. Oke, kita jalan lagi ke Bandung. Kita lanjut perjalanan kita. Tadinya mau sampai sini doang, ternyata ada kesempatan lanjut sampai Bandung pakai KASI doang. Gas.